Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, mahasiswa semester 5 dari jurusan akuntansi dari kelas akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311143119, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan 1 oleh Ibu Saidah Said, SEMAK, atas ilmu yang telah diberikan di semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas sedikit materi yang telah saya terima dalam semester ini, yaitu pajak penghasilan pasal 24. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pajak penghasilan pasal 24 atau sering disebut dengan PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak yang mereka miliki di luar negeri guna untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana hal ini tercantum juga dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Baik, selanjutnya yaitu subjek dan objek PPh pasal 24, di mana yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang menjadi objek pajak PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, adapun beberapa sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia, di mana yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang keempat yaitu penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima yaitu pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Adapun keuntungan dari pengalihan aset tetap dan keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, jika nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di Indonesia.
maka harus membayar jumlah terutang tersebut kepada kantor pelayanan pajak Indonesia. Sedangkan apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Nah, adapun penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak yang diperoleh penghasilan tersebut, atau biasa disebut dengan accrual basic. Yang kedua yaitu penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, atau disebut dengan cash basic. Yang terakhir yaitu penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti. Sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang selanjutnya yaitu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya yaitu penghasilan untuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menetap dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan. Adapun 3 unsur tersebut, yang pertama yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri seluruh penghasilan kredit pajak dikali dengan pajak atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang kedua yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Adapun perubahan besarnya penghasilan di luar negeri, dalam hal ini terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dengan utang pajak lainnya. Nah, adapun contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 24, kita ambil saja contoh pada PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut, di mana
penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam dengan tarif 20% itu 200 juta, maka di sini kita akan menghitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang pada tahun 2014. Nah, sekarang kita akan menghitung PPh pasal 24. Dari kasus PT Gemilang ini, langkah yang pertama untuk menghitung PPh pasal 24 yaitu kita akan mentotal semua penghasilan baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diperoleh oleh PT Gemilang ini, di mana penghasilan dalam negerinya yaitu 400 juta dan penghasilan dari Vietnam itu 200 juta. Maka jumlah keseluruhan penghasilan dari PT Gemilang ini adalah 600 juta. Selanjutnya kita akan menghitung total PPh terutang, di mana 25% dikali dengan 600 juta, maka hasil yang didapatkan yaitu 150 juta. Maka pajak terutangnya yaitu 150 juta. Selanjutnya kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, di mana caranya yaitu pajak penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan lalu dikali dengan total PPh terutang, di mana pajak penghasilan luar negeri yaitu 200 juta dibagi dengan total penghasilan 600 juta lalu dikali dengan 150 juta, maka hasilnya yaitu 49.999.999 rupiah. Maka hal ini dibulatkan menjadi 50 juta. Selanjutnya kita menghitung PPh yang terutang atau yang dipotong di luar negeri, di mana 20% dikali dengan 200 juta, maka hasilnya itu 40 juta. Dari perhitungan yang telah dihitung, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Nah, jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih jumlah yang terendah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri kesempatan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.